Penjualan mobil listrik global naik signifikan pada Oktober 2025. Laporan riset pasar menyebutkan peningkatan penjualan BEV dan PHEV sebesar sekitar 23% hingga Oktober 2025. Pemirsa, penjualan mobil listrik global naik signifikan pada Oktober 2025 dengan China mencatat permintaan tertinggi. Angka ini menegaskan rebound industri otomotif ramah lingkungan di tengah dinamika pasar dunia. Penjualan mobil listrik global naik signifikan pada Oktober 2025. Laporan riset pasar menyebutkan peningkatan penjualan BEV dan PHEV sebesar sekitar 23% hingga Oktober 2025, mencapai hampir 1,9 juta unit secara global. China menjadi kontributor terbesar dengan sumbangan sekitar separuh penjualan global, menunjukkan dorongan besar dari pasar domestik. Di Eropa, penjualan EV juga meningkat signifikan dipicu insentif regional dan peluncuran model-model baru yang lebih terjangkau. Negara-negara seperti Jerman, Prancis, dan Inggris menjadi motor pertumbuhan dengan adopsi yang semakin luas. Amerika Utara menunjukkan respon positif dengan lonjakan permintaan menjelang akhir kuartal, meski beberapa negara bagian menilai ulang kebijakan subsidi. Pasar ini tetap menjadi kunci strategi global bagi produsen EV besar. Menurut analis pasar, faktor utama kenaikan ini mencakup perbaikan infrastruktur pengisian, peningkatan kapasitas produksi, serta harga baterai yang semakin kompetitif. Perkiraan menunjukkan tren serupa berlanjut ke bulan-bulan berikutnya. Di Indonesia dan wilayah Asia Pasifik, tren peningkatan juga terlihat meskipun pertumbuhan bervariasi antar negara. Peluang pasar lokal didorong oleh kebijakan energi terbarukan dan peningkatan ketertarikan konsumen terhadap kendaraan ramah lingkungan. Penjualan mobil listrik global bulan Oktober 2025 menggambarkan pemulihan berkelanjutan dengan China memimpin permintaan di kawasan lain menyusul lewat insentif serta inovasi model. Ini menandai fase konsolidasi bagi adopsi EV di pasar global. Berbagi sumber, IDEX Channel. Pendiri sekaligus CEO Reddit, Steve Huffman, resmi masuk jajaran miliarder dunia setelah 2 dekade membangun platform diskusi daring tersebut. Lonjakan harga saham Reddit dan kinerja keuangan yang solid menjadi pendorong utama peningkatan kekayaan pribadi Huffman. Pendiri sekaligus CEO Reddit, Steve Huffman, resmi masuk jajaran miliarder dunia setelah 2 dekade membangun platform diskusi daring tersebut. Reddit mencatatkan laba bersih sebesar 163 juta dolar Amerika Serikat pada kuartal pertama tahun lalu, menandai 5 kuartal profitabilitas berturut-turut sejak go public. Peningkatan kinerja ini membuat saham Reddit melonjak hingga menyentuh 208 dolar Amerika per lembar, mendorong total kekayaan Steve Huffman menjadi sekitar 1,2 miliar dolar Amerika atau setara 20 triliun rupiah. Kinerja perusahaan yang terus membaik juga mencerminkan pertumbuhan bisnis iklan digital Reddit yang kini menjadi salah satu sumber pendapatan utama. Popularitas Reddit meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir seiring meningkatnya kepercayaan publik terhadap konten buatan pengguna di tengah maraknya bot dan iklan bersponsor di internet. Jumlah pengguna aktif harian Reddit dilaporkan naik 2 kali lipat sejak pertengahan 2023, sementara traffic dari hasil pencarian Google melonjak hingga lebih dari 560% dalam 2 tahun terakhir menurut data SEMrush. Performa tersebut menjadikan Reddit sebagai situs ketujuh yang paling banyak dikunjungi di dunia pada September lalu, melampaui LinkedIn, TikTok, dan Netflix. Adapun Steve Huffman, yang kini berusia 41 tahun, merupakan salah satu pendiri awal Reddit, namun sempat melepas sahamnya pada 2006 sebelum kembali memimpin perusahaan pada 2015 untuk menyelamatkannya dari krisis manajemen. Sejak saat itu, ia mendapatkan paket kompensasi berbasis kinerja yang membuatnya menguasai sekitar 3,1 juta saham atau 2,3% kepemilikan perusahaan. Selain kepemilikan saham, kekayaan Huffman juga berasal dari opsi saham dan aset likuid senilai sekitar 190 juta dolar Amerika yang menjadikannya salah satu tokoh teknologi terkaya di dunia saat ini. Berbagi sumber, IDEX Channel. Microsoft akan menggelontorkan investasi besar lebih dari 10 miliar dolar Amerika atau sekitar 160 triliun rupiah di Portugal untuk memperluas infrastruktur kecerdasan buatan atau AI. Langkah ini menjadikan Portugal sebagai salah satu pusat teknologi terbesar di Eropa yang berfokus pada pengembangan AI berskala global. Microsoft akan menggelontorkan investasi besar lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 160 triliun rupiah di Portugal untuk memperluas infrastruktur kecerdasan buatan atau AI. Investasi besar tersebut difokuskan pada pembangunan pusat data di kota Pelabuhan Sines, wilayah barat daya Portugal,
yang kini berkembang menjadi salah satu hub teknologi penting di Eropa. Presiden Microsoft Brad Smith menyampaikan bahwa proyek ini akan dilakukan bersama mitra lokal seperti Start Campus dan Nscale dengan tujuan menciptakan fasilitas AI Gigafactory yang aman dan berkelanjutan. Microsoft menegaskan dana tersebut akan digunakan untuk memperkuat kapasitas komputasi melalui pemasangan lebih dari 12.000 unit kartu grafis Nvidia berteknologi tinggi. Proyek ini diklaim sebagai salah satu investasi terbesar dalam infrastruktur AI di kawasan Eropa dan menjadi bagian dari rencana global Microsoft untuk melipat gandakan kapasitas pusat data di 16 negara hingga tahun 2027. Pemerintah Portugal menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari strategi nasional, menjadikan negaranya sebagai pusat utama pengembangan teknologi kecerdasan buatan di benua Eropa. Wakil Menteri Reformasi Negara Goncalo Matias menyebut, total investasi sektor AI di Portugal diperkirakan mencapai lebih dari 16 miliar euro hingga tahun 2030. Selain memperkuat posisi ekonomi digital, proyek ini juga diprediksi menciptakan ribuan lapangan kerja baru serta mendorong pertumbuhan sektor teknologi tinggi di kawasan Atlantik Selatan. Adapun pemerintah Portugal menilai pengembangan AI akan menjadi pendorong ekonomi utama dengan potensi nilai tambah mencapai 2,3 triliun euro pada tahun 2030. Matias juga menekankan pentingnya membangun cloud nasional yang berdaulat untuk menjamin keamanan data sekaligus menarik investasi jangka panjang dari sektor publik dan swasta. Berbagai sumber untuk iDiactional. Kembali di Prime Market Highlight pemirsa, Canon memperluas jajaran sinema EOS dengan EOS C50 kamera sinema super ringkas yang dirancang khusus untuk kreator profesional. Kombinasi DNA Cinema EOS dengan ukuran yang portable menjadikannya solusi ideal untuk produksi dokumenter, iklan, dan konten digital berkualitas tinggi. Canon memperluas jajaran sinema EOS dengan EOS C50. EOS C50 diklaim sebagai salah satu kamera sinema paling ringan di kelasnya, menawarkan keseimbangan antara portabilitas dan performa sinematik. Kamera ini menempati posisi strategis antara model R series dan lini sinema, memudahkan transisi dari mirrorless ke sistem sinema bagi para pembuat konten. Dari sisi sensor, C50 mengusung sensor CMOS dengan kemampuan dual base ISO untuk menghadirkan performa optimal di kondisi cahaya berbeda. Didukung perekaman sinema raw light hingga resolusi tinggi. Fitur ini memungkinkan rentan dinamis lebih luas dan fleksibilitas pasca produksi yang lebih besar. Kamera ini menawarkan format perekaman internal yang fleksibel termasuk opsi RAW 7K, XFA VC, dan dukungan perekaman multiformat melalui struktur file yang efisien. Sistem fokus otomatis Canon yang canggih serta peluang open gate 3:2 full frame memberikan kemudahan pengambilan gambar sinematik. EOS C50 dirancang untuk berbagai workflow profesional dengan opsi perekaman eksternal, dukungan input audio XLR melalui handle opsional, serta kemampuan handheld, rigging, atau dipakai dengan gimbal. Fitur-fitur ini menjadikan C50 sangat fleksibel untuk tim produksi TV, iklan, hingga film pendek. Canon menekankan kompatibilitas ekosistem RF dan akses ke beragam lensa untuk ekspansi kreativitas sambil menjaga kemudahan pengguna dengan antarmuka yang familiar bagi pengguna Canon yang sudah ada. Informasi harga dan ketersediaan biasanya diumumkan saat pre-order atau peluncuran resmi. EOS C50 menandai arah baru Canon dalam menyediakan pilihan kamera sinema yang ringkas tanpa mengorbankan performa profesional, memberikan jalan bagi kreator untuk menghasilkan konten berkualitas tinggi dengan efisien dan fleksibilitas tinggi. Berbagai sumber, iDiactional. Pemirsa, DJI meluncurkan Zenmuse L3, sistem LiDAR aerial terbaru dengan teknologi canggih yang mampu melakukan pemetaan jarak jauh dengan akurasi sangat tinggi. Ya, produk ini diproyeksikan membawa inovasi besar di bidang pemetaan dan survei udara. DJI meluncurkan Zenmuse L3, sistem LiDAR aerial terbaru dengan teknologi canggih. Zenmuse L3 mengusung LiDAR 1535nm yang mampu menjangkau objek hingga jarak 950 meter dengan frekuensi 100 kHz. Memastikan akurasi pengukuran konsisten hingga 5 mm pada jarak 150 meter. Teknologi ini sangat ideal untuk pemetaan utilitas, analis lingkungan, dan pembangunan infrastruktur. Sistem ini dilengkapi dual kamera RGB CMOS 4/3 beresolusi 100 MP dengan mechanical shutter yang meningkatkan akurasi dan efisiensi pengambilan gambar. Kemampuan ground sample distance mencapai 3 cm pada ketinggian 300 meter.
dengan bidang pandang horizontal hingga 107 derajat. Zenmuse L3 juga dibekali sistem orientasi posisi presisi tinggi dan gimbal 3 sumbu yang memungkinkan stabilitas maksimal dalam berbagai kondisi penerbangan dan pemindaian pendukung hasil survei yang akurat dan stabil. Produk ini cocok digunakan untuk tugas berat seperti inspeksi kabel listrik, survei hutan, dan pemetaan jaringan yang membutuhkan penetrasi lidar yang kuat sekaligus menghasilkan data dengan detail tinggi mendukung berbagai industri. Dengan kemampuan pemetaan hingga 100 km persegi dalam satu hari dan dukungan fitur scanning mode Star Step untuk stabilitas sudut pemindaian, Zenmuse L3 memberikan efisiensi dan hasil maksimal bagi profesional pemetaan dan survei. DJI Zenmuse L3 menyatukan teknologi lidar jarak jauh dengan akurasi tinggi dan sistem pencitraan canggih dalam perangkat ringkas, membuka peluang baru untuk pemetaan dan survei tanah udara yang presisi dan efektif. Berbagai sumber IDX Channel.